Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rahma dengan NIM 2204045000024, kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, apa itu keterampilan komunikasi? Nah, keterampilan komunikasi adalah kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis secara efektif sehingga mampu menyampaikan dan menerima pesan dengan baik tanpa ada miskomunikasi atau salah paham dan salah persepsi. Nah, selanjutnya pengertian keterampilan konseling. Keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktek-praktek konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud di sini adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru bimbingan dan konseling di sekolah. Berikut tujuan utama keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konselor mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Keterampilan konseling terdiri sebagai berikut. Yang pertama itu penghampiran atau attending. Penghampiran merupakan keterampilan dasar dalam setiap proses komunikasi yang bersifat dialogis sebagai pembukaan untuk memulai suatu komunikasi. Sebagai orang yang datang, klien juga disebut sebagai tamu yang wajib dihargai dan diterima dengan baik. Kedua yaitu empati. Nah, empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Empati sangat erat kaitannya dengan attending. Secara umum, empati juga dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Hal ini akan terlihat dengan jelas pada ekspresi wajah dan bahasa tubuh konselor. Yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini juga harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Yang keempat yaitu eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Keterampilan ini penting karena dalam konseling terkadang klien menyimpan rahasia, menutupi diri, dan diam seribu bahasa atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Melalui keterampilan ini akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Yang kelima yaitu menangkap pesan utama. Nah, yang sering terjadi, klien sulit mengarahkan pembicaraan dan menekankan tentang pokok-pokok permasalahannya. Hal ini karena dia terlampau emosional atau memang kurang pengetahuan bagaimana memecahkan persoalan sendiri. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada upaya konselor agar inti pembicaraan klien bisa ditangkap dan dibahasakan dengan sederhana serta mudah dimengerti oleh klien. Karena itu, calon konselor perlu dilatih untuk menangkap pesan utama klien atau disebut juga teknik paraphrasing. Yang keenam yaitu bertanya membuka percakapan. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. Karena tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor mungkin tidak dipahami klien sehingga ia tidak bisa menjawab atau terdiam. Tanpa keterampilan ini, konselor juga akan mengalami kesulitan membuka sesi konseling. Nah, yang ketujuh yaitu dorongan minimal. Klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini disebabkan rasa tertekan yang kuat.
Untuk memudahkan emosi itu keluar, maka teknik memberi dorongan minimal dapat dipergunakan oleh konselor. Yang kedelapan yaitu interpretasi. Keterampilan interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori. Sifat-sifat subjektif tidak boleh dimasukkan ke dalam interpretasi. Untuk menentukan alternatif pilihan dalam mengambil keputusan, seorang klien sering bingung karena kekurangan rujukan atau referensi. Karena itu, konselor yang profesional harus menjadi rujukan klien. Yang kesembilan yaitu mengarahkan. Mengarahkan adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor mengajak klien agar berbuat sesuatu atau mengarahkan agar berbuat sesuatu. Sekian video tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.